Saat Sam pertama masuk penjara, ada benda di box makan siang, ada potongan kain, ada 6 kata di dalamnya, ingin bermain catur, tahanan di sebelah yang mengirimnya. Tapi tempat mereka saat ini, hanya ruangan sempit, menggambar di dinding. Bagaimana cara main catur? Jawabannya adalah ketuk dinding. Max akan mengetuk dinding dengan suara teratur, pindah ke kotak yang ditujunya. Setelah selesai, Sam menjawab dengan ketuk dinding. Mereka berdua, hari demi hari seperti ini. Tapi aneh, jika dipikir, pasti Max adalah pemain catur. Namun Sam, tak pernah menang melawan Max. Dan setiap kapur Sam habis, Max akan tepat waktu, membuat penjaga mengantar makanan. Tahanan yang mana, bisa hebat seperti ini? 1 bulan berlalu, di ruangan Sam, sudah penuh dengan papan catur. Meskipun cara mainnya meningkat, tapi Sam tak pernah mengalahkan Max. Jika dilihat Sam akan segera pindah ke ruang tahanan biasa. Sebelum pergi dia ingin tanya, siapa Max sebenarnya? Meskipun Tan segera menjawab, saat makan malam, datang sebuah alamat. Suruh Sam setelah keluar penjara untuk cari sendiri. Tapi Sam sekarang, tak bisa tangani sebanyak itu, karena dia masih punya dendam yang harus dibayar. Saat itu Ron mengajak ke tempat catur. Akhirnya dihadang oleh sekelompok geng catur. Uang mereka diambil semua. Tak hanya pukul Ron sampai mati, dan menuduh Sam melakukan pembunuhan. Agar bisa cepat keluar penjara, Sam mengincar orang penting di penjara. Bos John sering keluar, bermain catur dengan sipir. Diam-diam ingin menyuap, agar dikeluarkan dokter penjara. Tapi sipir juga tidak bodoh. Setiap main catur, 10 juta. Jika bisa mengalahkan sipir, maka Bos John bisa dapat cuti. Tapi Bos John tidak bisa catur sama sekali. Setiap bidak caturnya dapat diambil oleh sipir. Bahkan jika John lelah, 66 helai rambut, masih tidak bisa mempelajari cara mengalahkan cara main sipir. Tiba Sam muncul, bisa menyelesaikan permainan dalam 3-2. Bos John sangat terkejut. Bos John memutuskan buat Sam menggantikannya. Bermain catur dengan sipir, Sam tak hanya bantu Bos John mendapatkan cuti, dan diperlakukan tamu oleh sipir. Sam ajari sipir main catur tiap hari. Tak sampai 6 bulan, sipir dalam perlombaan catur mendapatkan penghargaan. Sipir akhirnya menyadari Sam adalah gurunya, dan suruh orang segera selidiki. Selama ini, Sam sering belajar dari Bos John cara bertarung. Saat datang dia dipukuli, kemudian menjadi dipukul sekelompok orang. Sam yang awalnya lemah, sekarang menjadi pria berotot. Bahkan dengan sekelompok orang kuat melawan bersamaan, dia bisa melawan semuanya. Setelah Bos John bebas, dia memberi Sam 1 M untuk membalaskan dendam. Temukan geng catur, salah satu dalang. Pertama-tama Sam pura bermain catur, terus kalah sampai habis 10 juta. Sam mengusulkan 10x pukul jidat sebagai hukuman. Setelah dengar, orang itu sangat senang. Tak disangka, Sam tak sengaja menang. Dia pikir tak apa, hanya 10x pukulan tak bisa buat dia mati. Detik berikutnya, kau tidak salah lihat, ada satu seni bela diri yang telah lama ditinggalkan. Pukul jidat. Berlatihlah agar sukses. Patah tulang, hanya butuh 1 ketukan, bisa buat lawan gagar otak. Tapi jika sedikit gunakan kekuatan, setidaknya bisa untuk membunuh. Terpental sejauh 2 meter, pria itu tiba-tiba marah. Keluarkan pisau ingin bunuh Sam. Tapi dia bukan tandingan Sam. 2 pukulan dia sudah roboh. Sam melepas kacamatanya, dan bertanya, apakah dia Ken? Karena sudah sakiti banyak orang. Pria bahkan tidak mengenali Sam. Sam langsung memukulnya. 3 pukulan terakhir, dan lawannya kalah. Pria itu baru ingat Sam. Ternyata Sam adalah orang yang dikambing hitamkan dulu. Balas dendam. Tak berhenti di situ. Lepas kaus kaki pria yang 10 tahun tak dicuci. Masukkan ke mulut. Pegang mata kiri. Menghancurkan bola matanya. Bahkan ketukan terakhir bisa membunuh hidup. Sam tahu orang yang bunuh kakaknya, dan langsung pergi menemui, minta Dabu untuk membantunya mencari. Ternyata Dabu juga takut mati, dan akan bercerai. Tunggu Sam keluar. Saat dia dapat 100 juta, teman mau membantu, tapi bukan karena uang. Dia hanya ingin bantu teman yang sudah meninggal. Menurut teman penjara Sam, yang memberikan alamat, bertemu di jalan, Master Catur, dan ternyata Mijo, dan hanya sendirian. Sendirian lebih baik dalam segala hal. Ternyata mata dan lengan mereka hilang. Juga bunuh kakak Sam. Orang itu membantu Dabu membuat kartu identitas. Dabu pura dimanfaatkan karena kalah main catur. Dengan cepat menarik geng nomor 2 perhatian Sogo. Dabu sengaja kalah
Sogo 50 juta. Sogo mulai mencari, apakah Dabu mau mainkan game besar, dan uang yang mereka menangkan tak perlu buat klub catur. Meskipun Dabu setuju, tapi dia ingin tempat permainannya di dalam mobilnya. Tapi Sogo bukan orang biasa. Lihat Sogo keluarkan sesuatu, alat pendeteksi. Tapi Dabo sangat ahli memasang sensor, pasang di bawah papan catur. Saat mereka bermain, Mijo diam mendengarkan, tapi Sogo juga masuk tim catur itu, menipu mereka. Sogo sudah kalah 200 juta, tapi itu uang penggelapan. Sogo bergegas kembali, gunakan 400 juta lainnya, bersiap untuk pertandingan ulang. Tapi dia kalah lagi. Sogo marah, ingin bunuh Dabo. Tapi Sam tiba datang, keduanya bertarung, sampai keluar gudang. Akhirnya Sam menang, ambil baju Sogo, tapi Sam tak membunuhnya, karena dia mau. Sogo merasakan putus asa. Dua orang tak berpakaian, main catur di ruang pendingin. Yang kalah selamanya, akan tinggal di sini. Suhu ruangan di sini, minus 35 derajat. Dalam waktu 10 menit, mereka membeku. Bahkan bola lampu, beku dan meledak. Sogo ragu-ragu, dan akhirnya kalah. Lihat Sogo ambil pisau, dan lemper ke Sam. Tapi dia bukan tandingan Sam. Setelah diangkat oleh Sam, dan dijatuhkan, Sogo akhirnya pingsan. Tapi Sam belum puas. Sam keluarkan sebuah papan, dan di dalamnya ada kunci ruangan ini. Biarkan Sogo pelan pelajari. Jangan khawatir. Saat tunggu kaki tangannya, wakil ketua geng datang. Sogo telah membeku. Sam menelpon wakil ketua. Jika wakil ketua menang, Sam akan membuat Sogo kembalikan 600 juta yang hilang. Jika Sam menang, Sam hanya ingin potong lidah Sogo. Wakil ketua cari ahli strategi untuk bertarung. Sersan segera mendengar kabar ini, dan suruh wakil ketua menyalakan rokok. Detik berikutnya, situasi berubah. Ternyata Sam baru saja sengaja membuat Sersan luluh. Akhirnya Sersan gagal, tidak bisa menang lagi. Wakil ketua yang tak terbiasa segera memotong lidah Sersan, hanya karena Sersan yang bermain. Wakil ketua tak yakin, membuat Dabo dan Mijo menjadi tawanan. Jika wakil ketua menang, keduanya akan hidup. Meskipun Mijo sangat mahir, tapi tetap tak bisa menang. Di belakang ada Ana yang mahir catur, bermain dengan cara jujur. Mijo segera kalah. Lihat Mijo keluarkan tongkat, dan hunuskan ke wakil ketua. Tapi Mijo gagal, dan dipukul balik oleh wakil ketua. Sam datang, dan mulai permainan catur kematian. Wakil ketua punya Ana, dan Sersan di sampingnya. Sam tak ada peluang menang. Lihat dia hampir kalah. Tanpa diduga membalik keadaan. Wakil ketua seperti beri dia kesempatan. Ternyata Ana sudah beritahu Sam. Diam-diam. Ana selalu diajari oleh Ami. Jadi keduanya membantu Sam. Saat akan kalah, wakil kepala sadar, lalu ingin menusuk Ami. Sam marah. Dengan tangan kosong ambil pisau. Saat di penjara, belajar bertarung. Akhirnya saat ini berguna. Siapa bilang tikus tak bisa kalahkan serigala? Sam melawan mereka semua, dan menuju wakil ketua. Semua kalah. Dengan kecepatan cahaya, memutar pisau, menusuk wakil kepala. Semua terjatuh. Pukulan terakhir. Akhirnya semua mati. Dendamnya terbalaskan. Sejak saat itu, Sam membawa Ana dan Ami pulang bersama ke desa, dan orang di penjara. Orang misterius yang membantunya adalah Dewa Catur. Tentang kehidupan aneh di dunia, di video terakhir ini sudah dijelaskan. Saya tak akan bahas terlalu banyak.